Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah kami, PAUD Koberbai Rumah Cendikia, Kecamatan Ciumas, Kabupaten Bogor. Perkenalkan, saya Dining Hayani, Kepala Sekolah PAUD Koberbai Rumah Cendikia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita mengenai pelatihan dan praktik pembuatan buku pijakan main dengan aplikasi Canva yang saya lakukan untuk guru-guru di sekolah kami. Buku ini akan kami gunakan sebagai buku pijakan main berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki filosofi pengajaran dan pembelajaran yang menghargai dan merespon keragaman siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik, minat, kesiapan belajar, juga gaya belajar yang berbeda-beda. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak menggunakan beragam cara untuk bereksplorasi dan belajar, sekaligus meniadakan keseragaman dalam cara-cara memahami suatu pengetahuan. Tentunya pada pembelajaran anak usia dini, pembelajaran berdiferensiasi berbentuk kegiatan main yang berdiferensiasi. Untuk menciptakan kegiatan main berdiferensiasi diperlukan beberapa faktor pendukung. Pertama, guru harus mengenali karakteristik dan tahap perkembangan anak. Kemudian yang kedua, guru harus mengenali potensi anak. Yang ketiga, tersedianya kegiatan main yang memberikan banyak pilihan kepada anak. Yang keempat, adanya interaksi positif dengan anak. Kemudian yang terakhir yaitu adanya buku penunjang yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, guru menghadapi kesulitan pada faktor pendukung nomor 5, yaitu ketersediaan buku yang berkualitas untuk menunjang kegiatan main. Maka dari itu, sebagai kepala lembaga, saya merasa perlu untuk mendorong para guru dapat menciptakan buku mereka sendiri, dapat membuat buku karya mereka sendiri yang akan mereka gunakan dalam pijakan kegiatan main. Keberadaan buku di sekolah kami, terutama buku bacaan anak, sebetulnya sudah cukup banyak. Akan tetapi ketersediaan buku yang sesuai dengan topik yang ingin dihadirkan kepada siswa tidaklah selalu ada. Maka dari itu, para guru saya ajak dan saya dorong untuk dapat membuat buku yang sesuai dengan topik yang dibutuhkan melalui pelatihan dan praktik pembuatan buku dengan aplikasi Canva. Tahap-tahap yang saya lakukan untuk melakukan program ini yaitu yang pertama, saya melakukan pemetaan potensi dan juga tantangan yang akan saya hadapi. Kemudian yang kedua, saya melakukan pelatihan juga praktik pembuatan buku pijakan main dengan aplikasi Canva. Dan yang terakhir yaitu saya melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program ini. Potensi-potensi yang kami miliki yaitu diantaranya guru-guru yang sudah berpengalaman dalam mengajar, juga sebagian guru sudah memiliki kemampuan menggunakan aplikasi ini. Kemudian juga tersedianya jaringan internet yang memadai, juga aplikasi Canva yang cukup user-friendly. Yang terakhir tentunya kepala sekolah yang selalu siap membantu para guru. Selain potensi yang kami miliki, kami juga memiliki tantangan-tantangan yang tentu tidak mudah untuk kami hadapi. Yang pertama yaitu usia guru kami yang sebagian besar dewasa akhir menjelang lansia. Tentunya hal ini cukup menyulitkan dalam penguasaan teknologi saat ini. Kemudian kemampuan guru untuk membuat peta konsep dalam membuat sebuah buku ini juga tidak merata. Selain itu, ketersediaan HP juga laptop yang memadai untuk membuat desain ini juga terbatas. Pelatihan pembuatan buku pijakan main ini kami laksanakan di sekolah dengan saya sendiri sebagai trainernya. Pemilihan aplikasi Canva ini didasari beberapa alasan. Yang pertama, aplikasi ini user-friendly, sangat mudah digunakan. Kemudian yang kedua, aplikasi ini memiliki banyak template yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan topik yang akan diangkat pada buku. Kemudian yang ketiga, gambar-gambar dan elemen-elemen yang terdapat pada aplikasi ini sangat banyak.
sehingga guru dapat menyajikan sebuah buku yang menarik dengan gambar yang menarik pula. Sebelum masuk pada kegiatan inti yaitu pembuatan buku, saya mencoba mengeksplorasi konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah guru ketahui. Dimulai dari apakah pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian apa saja yang dapat guru lakukan untuk menyiapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga tentang hal-hal apakah yang diperlukan bagi guru agar dapat menyiapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah guru memahami tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi, masuk kepada tahapan pembuatan buku. Tahapan pembuatan buku kami mulai dengan yang pertama menentukan topik. Kemudian yang kedua membuat peta konsep dari topik yang akan diangkat. Kemudian yang ketiga menentukan alur cerita, yang keempat menentukan konten pada setiap halaman buku, yang kelima melakukan penyesuaian dari isi buku dengan tantangan main yang akan dibuat. Kemudian yang keenam tentu saja membuat desain dari buku tersebut. Yang ketujuh melakukan pencetakan terhadap buku, dan yang terakhir yaitu menggunakan buku sebagai pijakan kegiatan main. Langkah ketiga yang saya lakukan setelah pelatihan dan praktik pembuatan buku yaitu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan buku pijakan main yang dibuat oleh guru. Apakah guru sudah melakukan pijakan main menggunakan buku sebagaimana mestinya? Atau adakah hal-hal yang perlu dievaluasi kemudian? Selama kurang lebih 1 tahun terakhir, kami sudah membuat berbagai macam buku sesuai dengan topik yang dilaksanakan di kelas. Pada awalnya buku-buku ini dibuat oleh kepala sekolah, namun kemudian perlahan buku ini dibuat oleh guru dengan desainnya dibantu kepala sekolah, dan saat ini kami memasuki tahap di mana guru sendiri yang harus membuat konten juga desain buku yang akan digunakan sebagai buku pijakan main. Manfaat yang kami dapatkan dalam program ini tentu sangat banyak, terutama bagi guru dan siswa. Guru mendapatkan keterampilan yang lebih, siswa juga dapat mendapatkan pijakan main yang sesuai dengan kegiatan main yang dilakukan di kelas. Walaupun berbagai tantangan yang kami hadapi tidak mudah, tapi dengan kerjasama semua pihak dari kepala sekolah maupun guru, maka tantangan-tantangan yang kami hadapi dapat kami atasi dengan baik. Kedepan saya memiliki cita-cita buku-buku ini dapat memiliki alur cerita yang lebih luas lagi, memiliki desain yang lebih menarik lagi, kemudian dapat dicetak dengan media yang lebih baik, misal dengan board book, sehingga lebih tahan air dan lebih awet. Juga saya memiliki cita-cita ke depan gambar-gambar juga desain yang terdapat pada buku-buku ini merupakan gambar dan desain orisinil dari para guru maupun siswa, tidak lagi mengambil dari aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.